Jemaah Mai dengan bebas membagikan apa yang telah mereka pelajari tentang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa mereka sendiri kepada jemaah Tano. Ada rasa kegembiraan tersendiri ketika mereka berkumpul untuk berdoa pada hari ketiga. Selama 2 hari terakhir, para pemimpin mereka telah banyak belajar dari orang Mai, tetapi hari ini mereka akan berfokus pada proses penerjemahan sebagai satu tim. Semua yang hadir berkumpul untuk berdoa bagi tim penerjemah bahasa Mai dan Tano. Mereka menyerahkan tim ini kepada Tuhan dan berdoa untuk pekerjaan hari itu serta proyek yang akan datang. Allah yang Maha Suci, kami mengucap syukur atas saudara-saudari kami dari Mai yang penuh kemurahan hati, yang telah membagikan apa yang telah mereka pelajari kepada kami. Tolonglah kami untuk menghormati Engkau dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan setia menerjemahkan firman-Mu bagi masyarakat Tano. Dengan antusias untuk memperbaiki upaya pertama mereka dalam menerjemahkan Injil Lukas, para pemimpin Tano menyarankan agar mereka memulai dengan bagian tersebut. Orang Mai setuju bahwa mengerjakan bagian-bagian yang paling penting bagi jemaah Tano adalah awal yang baik untuk memulai. Mereka menemukan bagian tersebut dalam kitab suci bahasa pengantar yang dibawa oleh para pemimpin Mai. Kemudian, para pemimpin Mai meminta masyarakat Tano untuk mendengarkan dengan seksama ketika bagian tersebut dibacakan beberapa kali. Setelah itu, mereka mengajukan serangkaian pertanyaan yang sederhana. Apa yang Anda sukai? Apa yang tidak Anda sukai? Apa yang sulit untuk dipahami? Apa yang Anda temukan tentang Allah, Isa Al-Masih, atau Roh Kudus? Apa yang Anda temukan tentang manusia? Bagaimana hal ini mengubah hidup Anda? Bagaimana Anda akan menaati pengajaran ini? Siapa yang perlu mendengar apa yang telah Anda pelajari? Mereka mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini sepenuhnya. Percakapan tersebut mendorong dan memperkuat tim penerjemah dengan membantu mereka untuk lebih memahami maknanya. Saya sangat menikmati hal ini. Kita dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan saudara-saudari kita di jemaah. Saya percaya ini akan menolong mereka untuk hidup dengan setia. Ya, saya setuju. Tapi kapan kita akan benar-benar mulai menerjemahkan? Untuk menerjemahkan dengan setia, kita harus berusaha memahami maknanya secara menyeluruh. Contohnya, memahami waktu dan tempat dari cerita kitab suci dapat membantu kita untuk memahami maknanya. Orang Mai mengingatkan tim penerjemah Tano bagaimana mereka dapat menggunakan perangkat seluler mereka sebagai alat untuk mempelajari lebih lanjut tentang konteks kitab suci untuk membantu proses penerjemahan mereka. Bersama-sama, mereka menemukan gambar-gambar perahu penangkap ikan dari zaman Isa Al-Masih bersama dengan peta dan gambar-gambar dari daerah di mana kisah tersebut terjadi. Kemudian di hari itu, orang Mai membagikan cara-cara lain agar masyarakat Tano dapat mengalami sendiri cerita yang mereka terjemahkan. Terkadang ketika kami menerjemahkan sebuah cerita, kami akan mencoba memahaminya dengan cara yang berbeda, berfokus pada latar, emosi, kata-kata, karakter, atau reaksi. Pada awalnya ini tampak aneh, tetapi setiap cara berpikir yang baru tentang cerita ini memberikan lebih banyak wawasan. Seorang anggota tim penerjemah bahasa Tano berkata, "Hingga saat ini, saya tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya berada di dalam perahu bersama Isa Al-Masih." Terdorong oleh hal ini, orang Mai memulai percakapan yang baru sore itu. Mereka mulai mendiskusikan kata-kata dan frasa yang sebenarnya dari cerita tersebut. Bagaimana tetangga Anda mengucapkan frasa ini? Kata-kata apa yang Anda gunakan untuk guru, perahu, badai, atau bahaya? Kata mana yang paling tepat untuk cerita ini? Bagaimana kita akan menyampaikan bahwa angin dan ombak itu taat? Apakah kata yang Anda gunakan untuk tuan atau guru sudah tepat untuk merujuk kepada Isa Al-Masih? Ketika mereka bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini, orang Mai menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka dapat mengakses sumber-sumber yang dapat membantu mereka menentukan cara terbaik untuk menerjemahkannya. Diskusi ini terkadang menarik dan terkadang sulit
tetapi tim terus bekerja dengan saksama melalui bagian-bagian yang ada dan menciptakan terjemahan baru yang didasari oleh pemahaman mereka yang semakin mendalam. Ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka berhenti sejenak untuk berdoa, memeriksa sumber-sumber, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama. Pada beberapa kesempatan, mereka menemukan kata atau frasa yang sulit, dan orang Mai mengingatkan mereka untuk menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membantu mereka membuat keputusan terjemahan yang baik. Mereka menemukan bahwa meluangkan waktu untuk memahami cerita secara lebih mendalam dan mempertimbangkannya dari berbagai sudut pandang akan membantu mereka menyampaikannya dengan lebih baik dalam bahasa mereka sendiri. Di penghujung hari yang panjang, mereka berhasil menciptakan terjemahan yang baru dari cerita dalam Injil Lukas. Dengan penuh sukacita, mereka semua sepakat bahwa mereka telah menciptakan sebuah terjemahan yang dengan setia menyampaikan maknanya ke dalam bahasa Tano, yang dapat dimengerti oleh semua orang Tano, yang disetujui oleh para pemimpin jemaah dengan menggunakan kata-kata dan frasa yang tepat untuk cerita tersebut, dan yang terdengar alami dalam bahasa Tano. Ketika mereka mendengarkan cerita itu sekali lagi di penghujung hari, air mata pun menetes ketika mereka menyadari bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Ini adalah firman Allah dalam bahasa mereka untuk pertama kalinya. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan dan berencana untuk membagikan terjemahan tersebut kepada orang lain keesokan harinya.